epistemologi itu ingin mengetahui apakah pengetahuan manusia itu bisa disusun secara teratur, secara sistematis, dengan tata cara tertentu, ya, menjadi ilmu pengetahuan, menjadi sesuatu yang memiliki penjelasan. Kemarin kita bicara tentang epistemologi, supaya Bapak tahu kenapa sih kita mempelajari epistemologi, dan itu kemarin kita belum tuntas, dan kita akan masuk ke rangkaiannya untuk sampai melihat relevansi epistemologi untuk membangun teori kebenaran. Tadi sudah diulang secara snapshot oleh Ibu Nurjana, ada knowing it, ada knowing that, ya, dan konsentrasi filsafat epistemologi itu tidak di dalam knowing it, tidak di dalam knowing how, tetapi dia di dalam knowing that, ya, konsentrasi pembahasannya. Bukan berarti dia tidak memperhatikan knowing it atau knowing how, ya, knowing her, knowing she, knowing he, bukan berarti tidak diperhatikan, tetapi porsi perhatian yang paling banyak oleh epistemologi itu adalah knowing that, ya, knowing that. Kita ingin tahu mengapa itu knowing that. Di dalam perdebatan para filosof, para ilmuwan, that itu, knowing that itu adalah sesuatu yang bersifat deklaratif, pernyataan deklaratif, ya, suatu sifat pernyataan deklaratif. Misalnya, saya menyatakan seperti ini. Misalnya, kita kasih contoh ya. Budi mencintai Dwi, misalnya. Di dalam pernyataan deklaratif Budi mencintai Dwi, atau Dwi mencintai Budi, itu terkandung di dalamnya ada sesuatu proposisi, ada sesuatu hipotesis di situ. Ya, ada proposisi, ada sebuah ekspresi di situ, ada makna di situ, ada maksud dari pernyataan itu. Oleh sebab itu, ya, knowing that menjadi objek dari sebuah proposisi. Ya, di dalam knowing that itu ada proposisi, ada objek proposisi yang kita harus tahu apa yang ada di balik daripada proposisi itu. Proposisi ini seringkali oleh orang-orang kuantitatif berbeda pemahamannya. Tetapi sebetulnya terminologi proposisi itu lebih dekat kepada kuantitatif atau induktif, ya. Kalau kualitatif itu lebih dekat kepada hipotesis, ya, hipotesis. Kalau di deduktif, ya,
Kalau di induktif itu proposisi, pernyataan-pernyataan ilmiah. Jadi itu sama aja sebetulnya. Itu terminologi khasnya ya. Kalau Anda melihat proposisi Anda mengatakan ini itu kualitatif mestinya. Tapi kalau di kuantitatif mestinya hipotesis. Jadi kalau nanti nguji itu begitu. Ya, jangan nanti nguji itu mana hipotesisnya padahal risetnya kualitatif. Nah, yang nanya aja udah salah itu. Ya. Jadi kalau ada risetnya kualitatif, Anda menguji disertasi kualitatif atau skripsi kualitatif, maka yang ditanya bukan hipotesis, yang ditanya ada proposisi atau pernyataan-pernyataan ilmiah. Sedangkan kalau yang di kuantitatif itu khas sekali hipotesis karena dia bersifat deduktif. Nanti kita jelaskan lagi sambil lalu. Nah, di dalamnya itu ada sesuatu yang perlu kita pecahkan. Di dalam kalimat deklaratif yang seperti tadi, Budi mencintai Dwi, itu tidak semata-mata pernyataan kosong, tetapi itu adalah pernyataan yang bernilai, yang memiliki makna, ya, memiliki maksud yang ada di dalam pernyataan itu. Ada sesuatu yang diekspresikan. Ada sesuatu yang diekspresikan. Nah, oleh karena itu, kita mesti tahu mengapa Budi menyatakan mencintai Dwi dan sebaliknya. Ada apa? Ada makna apa di balik itu? Ada maksud apa di balik itu? Ada suasana kultural apa di balik itu? Ada pikiran apa di balik itu? Dan agak macam-macam. Apakah ada data-data apa yang di balik itu? Atau tiba-tiba saja misalnya Pak Dwi menyatakan itu. Tetapi mungkin pernyataan itu juga setelah Pak Budi memiliki pemahaman, pengetahuan, data faktual yang banyak tentang Dwi, sehingga dia berkesimpulan untuk menyatakan pernyataan deklaratif itu. Oleh sebab itu, knowing pernyataan yang bersifat deklaratif itu, proposisi itu, menjadi salah satu konsentrasi dari epistemologi. Salah satu konsentrasi dari epistemologi. Bapak dan Ibu sekalian, oleh karena itu, untuk memahami itu terus, epistemologi itu mempelajari bagaimana caranya kita menyatakan bahwa pernyataan Budi ke Dwi itu ada pernyataan yang benar. Pernyataan yang bisa dipertanggungjawabkan. Pernyataan yang disusun berdasarkan pemahaman yang utuh, berdasarkan aturan-aturan yang sistematis, dan berdasarkan cara kerja tertentu. Apakah pernyataan Budi mencintai Dwi itu sekedar pernyataan deklaratif proposisi itu, atau dia sudah mulai mengarah kepada ciri ilmu pengetahuan? Dia tidak hanya bersifat pengetahuan belaka, tahu-tahu dia tahu, saya tahu Budi, saya tahu Dwi, saya tahu Dedi, kalau itu pengetahuan. Tetapi begitu saya mengatakan Budi mencintai Dwi, maka itu sudah menjadi proposisi. Jelas. Oleh sebab itu, ada perbedaan signifikan antara pengetahuan dan ilmu pengetahuan.
Bedanya apa? Antara pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Bedanya dengan beberapa ciri. Ilmu pengetahuan itu disusun harus teratur. Ada keteraturan di situ. Seperti tadi saya katakan, pernyataan deklaratif Budi kepada Dwi itu adalah pernyataan proposisi yang mengandung keteraturan, hasil daripada suatu proses baik yang bersifat mental maupun yang bersifat material. Yang mental itu yang terjadi di dalam dirinya, dan yang material itu yang terjadi di luar dirinya sebagai pengalaman yang dialami oleh dirinya. Sehingga terus Budi mampu menyatakan bahwa dia mencintai Dwi. Proposisi itu tidak datang begitu saja. Dia sudah mengalami sesuatu yang bersifat keteraturan. Oleh sebab itu, ciri kedua dari ilmu pengetahuan itu adalah sistematis. Dia disusun secara sistematis. Ya. Nah, ciri ketiga, ada metodenya. Dia tidak hanya menyusun begitu, ada metodenya, ada cara kerjanya. Ada cara kerjanya. Bagaimana cara kerja Budi yang dilakukan oleh Budi sampai dia mampu menyatakan bahwa saya mencintai Dwi. Atau sebaliknya. Ada caranya, ada metodenya. Oleh sebab itu, proposisi-proposisi itu dibangun dengan cara-cara yang teratur, dengan sistematis, dan dengan metode tertentu. Yang lainnya, yang membedakan pengetahuan dengan pengetahuan adalah pernyataan deklaratif itu bisa difalsifikasi, bisa dibuktikan ketidakbenarannya. Apakah pernyataan Budi mencintai Dwi itu benar atau salah? Dari mana kita tahu bahwa itu benar, dan dari mana kita tahu bahwa deklarasi itu keliru? Itu ada caranya mengetahui. Misalnya, pernyataan itu benar karena ada saksi yang mengetahui bahwa Budi itu mengalami proses psikologis untuk mencintai Dwi, misalnya. Misalnya ada orang yang mengatakan tidak benar karena dia tahu bahwa Budi itu sebetulnya bukan mencintai Dwi, tapi mencintai Vivi, misalnya. Misalnya begitu. Tapi ada saksi, ada fakta, ada data, ada yang segala macam. Ya. Jadi dia bisa difalsifikasi. Itu sebabnya dia membedakan antara pengetahuan biasa dengan ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, salah satu faktor yang krusial untuk membedakan antara pengetahuan dan ilmu pengetahuan itu adalah jarak, distinction, jarak. Mari Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, saya kasih contoh begini. Saya mengambil senter, tahu senter? Senter, ya kalau gelap kita pakai senter gitu ya. Nah, kita cari dinding ya, dinding ini kita senter gitu. Semakin berjarak kita semakin jauh, maka
fokus senternya itu semakin besar. Ya. Betul kan? Sinarnya itu makin besar. Makin jauh lagi, makin besar. Makin jauh lagi, sinarnya makin hilang. Gak kelihatan. Jadi semakin jauh dia terhadap dinding itu, sinar senter itu akan semakin hilang. Tapi mari kita dekatkan. Semakin dekat, semakin kelihatan. Semakin dekat, semakin fokus. Semakin dekat, sinarnya semakin fokus. Semakin dekat, juga semakin fokus. Semakin nempel, hilang juga tuh sinarnya. Ya, hilang juga dia sinarnya. Itu artinya bahwa ilmu pengetahuan itu menjaga jarak. Jarak yang tepat, ada distinction. Apakah sesuatu itu benar? Apakah sesuatu itu salah? Apakah fakta itu benar? Apakah fakta itu salah? Kalau saya mengatakan, misalnya, Pak Deddy ganteng, tapi saya mengatakan itu dari atas Monas, maka pernyataan saya itu salah. Karena saya tidak melihat Pak Deddy itu faktanya ganteng secara langsung. Ya, begitu ya. Begitu juga kalau seandainya saya menyatakan Pak Deddy itu ganteng, ketika saya dekat sekali dengan Pak Deddy, di mana hidung saya dengan hidung Pak Deddy bertemu, maka saya, ya, pernyataan saya Pak Deddy ganteng itu belum tentu benar, karena saya tidak melihat wajah Pak Deddy. Saking begitu dekatnya. Jadi yang benar itu, untuk menjaga supaya dia itu benar, maka ada jarak yang harus dipertahankan. Jarak yang dipertahankan. Jangan terlalu jauh, jangan juga terlalu dekat. Sebab terlalu dekat, kita juga tidak bisa mendeskripsikan Deddy dengan baik. Terlalu jauh juga kita tidak bisa mendeskripsikan Deddy. Nah, di dalam perkembangan, diskusi ini nanti akan mendalam tentang subjektivitas dan objektivitas di dalam cara kerja memperoleh ilmu pengetahuan. Nah, nanti Anda juga ketika menyusun disertasi harus memperhatikan jarak itu. Ya, memperhatikan jarak itu. Kalau Anda terlalu subjektif karena Anda terlibat di dalam fakta itu, misalnya Anda melakukan riset di kantor Anda sendiri, maka Anda tidak mungkin memperoleh ilmu pengetahuan yang benar-benar benar. Begitu juga kalau Anda terlalu jauh. Misalnya Anda hanya menyampaikan saja, ini ada kuesioner, tolong diisi, nanti seminggu lagi baru saya jemput. Anda tidak memperkarakan bagaimana cara orang mengisinya, bagaimana mental orang ketika mengisinya, bagaimana suasana orang mengisinya, maka data yang kita peroleh di kuesioner itu pasti data keliru. Karena Anda tidak menjaga jarak, memastikan bahwa ya sesuatu itu dilakukan secara benar dan mempunyai jarak. Teman-teman sekalian, epistemologi itu ingin mengetahui apakah pengetahuan manusia itu bisa disusun
secara teratur, secara sistematis, dengan tata cara tertentu, ya, menjadi ilmu pengetahuan, menjadi sesuatu yang memiliki penjelasan, ya, memiliki penjelasan. Tadi saya katakan Budi mencintai Dwi, ya, itu pengetahuan kita mengatakan Budi mencintai Dwi di dalam bentuk pernyataan deklaratif proposisi. Tapi kemudian kita ingin tahu apakah pernyataan Budi mencintai Dwi itu benar. Benar. Jangan-jangan itu hanya pernyataan biasa yang tidak punya makna, ya kan? Yang tidak punya arti, atau baca anak sekarang cuma nembak aja gitu. Gitu ya. Nembak aja gitu. Jadi tidak punya arti gitu. Dan itu bukan ilmu pengetahuan. Ya. Bukan ilmu pengetahuan. Nah, justru tugas kita ingin mengetahui apakah pernyataan-pernyataan deklaratif semacam itu, ya kan, yang tersusun dengan rapi, ya, yang sistematis, ya, yang dibangun dengan cara kerja tertentu, ya kan, yang bisa dibuktikan apakah benar atau tidak benar, ya, apakah pernyataan itu benar. Nah, itulah dia. Oleh sebab itu, epistemologi terus berkembang. Tidak berhenti dengan pernyataan deklaratif. Ya kan? Knowing that, tidak berhenti dari situ. Dia terus menelusuri knowing that ini sampai menemukan apa yang disebut dengan benar. Apa yang disebut dengan kebenaran. Apakah deklarasi Budi mencintai Dwi itu benar dan mengandung kebenaran? Nah, terus kita masuk kepada isu-isu yang kemudian ada nggak sih kebenaran itu? Ya tanya, ada itu mulai nanya lagi tuh. Orang filsafat kan mulai tanya lagi, para filosof bertanya, apa ada yang disebut kebenaran itu? Jangan-jangan kebenaran itu karena sesuai dengan hatinya, gitu, dengan pikirannya. Ya kan, kalau tidak sesuai dengan hatinya, tidak sesuai dengan pikirannya, dianggap tidak benar, gitu. Itu yang terjadi di medsos kan. Kalau tidak sesuai dengan hatinya, dianggap salah, gitu. Kalau tidak sesuai dengan pikirannya, dianggap salah, gitu. Ya. Dan kalau kita saksikan dunia medsos kita, yang begitu itu enggak hanya awam, ada PhD, ada doktor, ada profesor, ada gitu, sama itu, gitu kan? Ya kan? Ya, nah, seperti itu. Karena dia tidak peduli, gitu, tidak peduli apa itu, apa itu yang disebut benar, gitu. Apa ada nggak kebenaran itu? Itu menjadi perdebatan, ya. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang, suatu pengetahuan dikatakan itu benar, itu menyangkut satu syaratnya adalah kita tahu bahwa isi dari pengetahuan itu benar. Isi, ya, ada konten di situ. Budi mencintai Dwi, ada konten di situ. Isinya apa? Hah? Isinya benar enggak tuh? Coba, ada yang tahu? Budi mencintai Dwi, bagaimana cara mengatakan bahwa konten dari pernyataan itu benar? Misalnya, Budi mencintai Dwi, ada orang yang tahu
Siapa yang tahu PV? Baru itu pernyataan deklaratif itu didukung oleh unsur kebenaran kontennya. Ya kan? Kedua, tidak hanya ada yang tahu, ada yang paham prosesnya. Ya, tidak hanya faktanya, ada prosesnya di situ. Wow, prosesnya naksirnya Budi ke Dwi itu udah lama. Dia udah kirim kedip-kedipan lama gitu, untuk antar jemput lama gitu ya, ngajak makan lama. Proses itu ada. Semacam itu. Nah, jadi pengetahuan yang benar itu menyangkut isi pengetahuan itu sendiri. Jadi kontennya. Nah, jadi sesuatu dikatakan jadi benar, pengetahuan itu, kalau isinya juga benar. Kedua, kalau pengetahuan itu tepat, itu berkaitan sesuatu yang tepat. Ya, ada jalan yang ditempuh, ada cara kerja yang ditempuh untuk mencapai pernyataan bahwa Budi mencintai Dwi. Lihat ini. Jadi pernyataan yang singkat itu, Budi mencintai Dwi itu, tidak semata-mata datang begitu saja. Pernyataan itu muncul dengan begitu susah, dengan begitu rumit jalannya. Sehingga keluarlah pernyataan deklaratif itu, Budi mencintai Dwi. Ada jalan yang ditempuh untuk mencapai pengetahuan itu. Nah, jadi teman-teman sekalian, di dalam epistemologi, pengetahuan yang benar menyangkut isi konten dan pengetahuan yang tepat mengenai cara kerja, jalan ditempuh, ya, itu dua-duanya menyangkut metode. Bagaimana cara kerja ilmu itu diperoleh. Ya. Jadi pengetahuan yang benar itu berkaitan dengan isinya harus benar. Ya, isinya harus benar. Dan pengetahuan yang tepat, jalan yang ditempuhnya harus benar. Kalau isinya bohong, kopong, maka itu tidak menjadi pengetahuan yang benar. Jadi isinya harus benar. Ya. Jangan orang dikatakan, kamu korupsi. Ya kan? Tapi sesungguhnya dia tidak korupsi. Tapi ada orang juga kan, saya tidak korupsi. Tetapi isinya dia korupsi. Nah, gitu. Jadi harus benar. Kalau mengatakan Budi mencintai Dwi, maka kontennya harus betul-betul cinta. Bukan sebaliknya. Isinya benar dia mencintainya. Apa itu cinta? Ya kan? Nah, baca The Art of Loving dari misalnya Erich Fromm. Nah, itu nanti dijelaskan di dalam penulisan teori. Kalau kita ingin menulis disertasi tentang Budi mencintai Dwi, gitu. Maka teorinya teori tentang cinta. Salah satu teori cinta yang penting itu The Art of Loving-nya dari Erich Fromm, misalnya. Nah, contohnya gitu. Untuk mengetahui apakah pernyataan Budi mencintai Dwi itu isinya benar. Nah, itu. Kalau sudah isinya benar, jalan yang ditempuhnya benar. Ya.
Jadi seperti kita kemarin kita contohkan mau ke Bandung, jalan yang kita tempuhnya harus benar. Baru kita sampai. Kalau kita ke Bandung, lewatnya Banten dulu, atau lewatnya Lampung dulu, baru ke Bandung, nah itu jalan yang tidak terlalu benar, walaupun nyampe juga. Gitu. Walaupun nyampe juga. Nah, kedua hal itu menyangkut cara kerja ilmu pengetahuan. Ya, metode cara kerja. Di dalam epistemologi dikenal 3 cara kerja sebetulnya. Dikenal 3 cara kerja sebetulnya. Ya. Cuma cara kerja yang paling populer, yang mendominasi cara-cara kerja para ilmuwan itu hanya 2 cara kerja. Pertama, cara kerja induktif, induksi. Ya, kemarin sudah kita jelaskan apa itu induksi. Cara kerja induksi. Bagaimana ilmu pengetahuan itu dibangun dengan cara kerja induksi. Cara kerja induksi ini disebut juga cara kerja penemuan. Cara kerja penemuan atau konstruksi teori dalam kemarin saya jelaskan itu. Cara kerja konstruksi teori, membangun teori. Ya, membangun teori. Nah, bagaimana itu prosesnya cara kerja itu? Ya. Prosesnya ya, induksi itu berasal dari yang parsial-parsial, yang partikular-partikular, lantas ditarik kesimpulannya kepada yang lebih umum atau yang bersifat teori. Bagaimana cara menariknya? Main tarik aja masa dari yang begitu banyak terus tarik simpulkan sama gitu ya. Oh, itu semua orang pakai baju putih, maka semua orang di dunia pakai baju putih. Nggak bisa begitu aja. Gitu. Ada caranya. Ya, misalnya ya prosedurnya, tahap-tahapnya yang paling ya, dari yang fakta-fakta ditelusuri ya pola-polanya yang sama dan pola yang tidak sama, sehingga ada pola atau model di situ, kelihatan polanya dan modelnya. Ya. Setelah ada pola dan model itu, Anda bangun proposisi-proposisinya. Ini yang sama A, ini yang sama B, ini yang sama C, gitu ya. Ini yang sama B, C, D, dan seterusnya. Ya, setelah ada proposisi-proposisi itu, terus Anda membangun dalil atau hukum-hukum. Ya. Dan setelah ada hukum-hukum itu, Anda membangun teori. Jadi, dari fakta untuk sampai ke teori, ada cara kerja yang harus dilakukan. Ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Tidak bisa langsung, begitu kita lihat fakta, terus kita berteori tentang fakta itu. Nah, itu bukan, itu medsos. Ya kan? Karena orang bicara Omnibus Law, walaupun kita nggak pernah baca Omnibus Law, terus kita berkomentar gitu. Nah, itu dia. Itu namanya, ya kan?
Itu namanya bukan ilmu pengetahuan. Ya kan? Orang belum baca, belum paham, belum mengerti apa isinya, sudah memberi komentar. Udah memberi penilaian, untuk memberi judgment, untuk ikut terlibat di dalam itu. Itu biasanya cara kerja orang pasar, orang yang ada di pasar. Bukan seorang intelektual, bukan seorang akademisi, ya, apalagi calon doktor. Ya. Kalau kita ingin berkomentar, ada cara kerjanya. Lihat dulu faktanya. Oh, faktanya ada omnibus, ada dokumen omnibus law, terus dibaca, dibuatkan pola modelnya, mana yang sama, mana yang jadi klaster ini, mana yang masuk klaster itu, mana segala macam. Terus lihat proposisinya apa sih? Ada hipotesis di balik itu, ada pernyataan ilmiah di balik itu, disusun. Kemudian pernyataan ilmiah satu dengan pernyataan ilmiah kedua disistematisir menjadi dalil-dalil dan hukum-hukum. Dan dari dalil-dalil hukum-hukum itu terus Anda melakukan konstruksi teori. Anda berteori. Itulah cara kerja induksi. Ya. Jalannya dari bawah sampai ke atas. Jalannya dari fakta yang konkret, yang realitas, yang real, menjadi sesuatu yang abstrak, yang teoritis, yang gaib tadi ya, yang abstrak, yang ideal. Nah, itu cara kerja ya untuk penemuan. Ya, untuk penemuan. Supaya ilmu pengetahuan itu dikatakan tepat. Memenuhi pengetahuan yang tepat. Ya, memenuhi pengetahuan yang benar. Cara kerja induksi. Nah, detailnya seperti apa? Wah, kalau saya ngajari metode penelitian itu saya suruh Anda, salah satu PR-nya adalah bikin map untuk riset kualitatif. Nah, sebelum turun ke lapangan, saya suruh selesaikan dulu. Nanti ke lapangan tinggal lihat aja faktanya. Tinggal disusun. Gitu. Nah, sehingga memudahkan kita. Map ya. Mapping. Bagaimana induksi itu dilakukan di lapangan. Nah, sehingga memudahkan kita menelusuri data-data atau fakta-fakta yang kita butuhkan untuk membangun, merekonstruksi ilmu pengetahuannya, penjelasan teoritisnya. Itu yang pertama. Cara kerja yang kedua yang disebut cara kerja dalam penerapan hasil ilmu. Ya. Penerapan hasil ilmu. Kalau yang tadi itu penemuan ilmu. Yang ini penerapan hasil ilmu pengetahuan. Ya. Cara kerja ini disebut sebagai deduksi. Cara kerja deduksi. Ya. Cara kerja deduksi berbalik dari tadi yang induksi. Ya. Asumsi dasar dari deduksi itu adalah ya teori tentang dualismenya Aristoteles, Plato yang kemarin itu, bahwa manusia itu ya terdiri dari rasio, akal, dan badan, body. Akal yang bersifat subjektif, ya, yang menjadi pembentuk dari segala sesuatu, sedangkan body itu bersifat material, realitas, fakta.
orang-orang deduksi yang sangat menghargai atau lebih mementingkan bahwa sesungguhnya yang menentukan itu adalah akal pikiran manusia, bukan realitasnya. Realitas itu tergantung akal kita, tentang pikiran kita. Realitas itu akan kita jadikan apapun tergantung daripada apa yang ada di dalam pikiran kita. Kemarin saya contohkan kayu gelondongan. Kayu gelondongan yang bulat itu, apakah mau jadi jendela? Apakah dia mau menjadi pintu? Apakah dia mau menjadi meja? Apakah dia mau menjadi alat pemukul baseball? Apakah dia menjadi batang perahu, gitu ya? Itu pikiran kita yang menentukan, karena pikiran kita lah yang membentuk. Fakta hanya bersifat potensi. Fakta hanya bersifat potensi. Fakta hanya menyediakan potensi secara inherent. Di dalamnya berpotensi. Dia memiliki potensia. Si kayu gelondongan itu punya potensi. Potensi untuk dijadikan jendela, potensi untuk dijadikan lemari, potensi untuk dijadikan perahu, potensi untuk dijadikan pemukul baseball, potensi untuk dijadikan itu. Tetapi potensi itu tidak berarti apa-apa kalau tidak ada otak pikiran kita yang membentuknya. Form. Ini teori dualisme. Ya. Oleh sebab itu, ya, cara kerja deduksi itu sangat menghargai apa yang ada di dalam pikiran kita. Sangat mementingkan apa yang ada di dalam otak kita. Pikiran kita lah yang abstrak itu yang utama. Terbalik dengan induksi. Kalau yang induksi, yang lebih penting itu yang faktual, yang ada di lapangan. Yang ada di lapangan. Nah, itu. Oleh karena itu, deduksi itu berangkat, cara kerjanya berangkat dari kesadaran. Awal mulanya dari kesadaran. Kesadaran subjektif. Atau dari teori. Ya. Baru kesadaran ini, teori ini dibuktikan, diterapkan. Hasil ilmu pengetahuan itu, teori ini kan hasil ilmu pengetahuan, diterapkan, dibuktikan, diujikan. Apakah apa yang saya pikirkan itu, apa yang saya teorikan itu benar terjadi di lapangan? Benar, dikoroborasikan, diperteguh, diakui, gitu, di lapangan, di dalam kehidupan. Oleh sebab itu dia berangkat dari yang teori, dari kesadaran, terus turun kepada objek-objek, kepada fakta-fakta. Langkah-langkahnya gimana cara kerjanya? Kalau tadi ada beberapa. Dari teori, ya kan? Dari teori, ya. Di UNJ itu seringkali juga dibuatlah aturan definisi konsep, didefinisikan konsep-konsepnya, variabel-variabelnya, ya kan? Bagaimana definisi konseptualnya? Konsepnya A,
Apakah nanti di lapangan A? Oh enggak, A itu jadi B+, misalnya A-. Nah, itu didefinisikan secara operasional, ya kan? Ya. Terus disusunlah hipotesis-hipotesisnya. Hipotesis, ya kan? Dari teori ke hipotesis, ke definisi-definisi, ya kan? Ya. Terus disusunlah hubungan-hubungan timbal baliknya. Hubungan-hubungan timbal baliknya. Kalau begini menjadi begitu, kalau tidak begini jadi begini, dan segala macam, baru masuk kepada objek. Ya. Nah, hubungan timbal balik itu misalnya di dalam praktek disusun semacam instrumen-instrumen. Nah, baru sampai ke objek. Dengan demikian, cara kerja deduksi itu sebetulnya jalan pendekatan dialektika subjektif. Jalan pendekatan dialektis antara subjek dan objek. Ya, subjek itu teoritis, ya kan? Dan objek itu adalah fakta. Dialektika antara itu adalah deduksi. Deduksi. Itu yang kedua. Ya, yang kedua. Jadi kalau teman-teman ingin melakukan riset yang bersifat deduksi, saya ingin ulangi kembali, maka salah satu persyaratannya adalah teman-teman harus kuat sekali di dalam pemahaman tentang teoritis. Karena dia tujuannya untuk menerapkan hasil ilmu pengetahuan, membuktikan hasil ilmu, membuktikan teori. Dia tidak membangun teori, dia tidak menyusun teori, dia tidak menyusun penjelasan. Dia ingin tahu apakah teori itu benar enggak kalau diterapkan begini. Dia hanya ingin tahu apakah teori itu valid tidak kalau masyarakatnya seperti ini. Apakah penjelasan teori itu masih relevan tidak dengan ini? Dia ingin bukti deduksi. Dia tidak memerlukan penjelasan baru. Penjelasan baru ada ketika hasilnya berbeda. Teorinya mengatakan A, tetapi hasil pembuktian terhadap faktanya mengatakan B. Di situ ada perbedaannya. Baru ada penjelasan baru. Ya, penjelasan baru. Itulah yang disebut temuan Anda. Temuan riset Anda. Apakah penjelasan baru itu akan memperbaiki teorinya, atau penjelasan baru itu akan memperkukuh teorinya, atau penjelasan baru itu akan meruntuhkan teorinya. Nah, itu deduksi. Cara kerja deduksi ya. Sedangkan cara kerja induksi itu tidak begitu. Cara kerja induksi itu dia turun ke lapangan, melihat fakta-fakta, menyelaminya dengan baik, melihat pola-pola kerjanya, model-modelnya, ya kan? Dari pola kerja pola model itu Anda bisa susun proposisi-proposinya. Wah, saya melihat ada pergaulan yang intensif antara Budi dengan Dwi. Oh, kok pergaulannya makannya nggak mau rame-rame, menyendiri berdua aja gitu ya, di pojok sana gitu ya. Oh, sekarang dia sering memisahkan
sendiri daripada teman-temannya. Nah, gitu misalnya. Fakta-fakta itu menjadi pola kebiasaannya yang terus dilakukan. Terus kita berkesimpulan, si peneliti misalnya, oh Budi mencintai Dwi, gitu kira-kira. Karena ada pola yang sama. Ada proposisi, dibangun dari proposisi, terus dibangun menjadi dalil-dalil. Dari dalil-dalil itulah ada hukum-hukum, Anda menyusun teori, merekonstruksi teori, membangun teori. Jadi induksi membangun teori, ya kerennya itu ya, pernyataan-pernyataan ilmiah baru. Deduksi membuktikan teori. Nah, jelas. Itu ya. Oke, kita lanjutkan. Ketika itu yang cara kerja itu menyangkut pengetahuan yang tepat, ya, menyangkut pengetahuan yang tepat. Bagaimana pengetahuan itu tepat? Artinya kita mempersoalkan cara kerjanya. Jadi cara kerja memperoleh pengetahuan itu harus tepat. Ya, jalannya kita persoalkan. Sekarang kita masuk kepada pengetahuan yang benar. Apakah ilmu pengetahuan yang kita hasilkan benar? Kalau tadi kan bagaimana pengetahuan itu diperoleh dengan tepat. Kan gitu ya? Dengan tepat. Nah, kalau cara kerja pengetahuan yang tepat itu sudah kita lakukan, terus kita maju ke pertanyaannya, apakah cara kerja itu dapat dikatakan benar? Sebab metode cara kerja deduktif induktif itu di dalam prakteknya kan variannya banyak. Ya kan? Misalnya deduktif, ada orang yang katakan udahlah pakai statistik deskriptif aja. Ada orang yang hubungan kausal biasa aja. Ada yang pakai multivariat, ada yang segala macam, ada yang pakai SEM, ada segala macam. Itu kalau yang deduktif saja. Ya, yang induktif itu ada yang grounded theory. Ya kan? Ada yang etnografi. Ada yang deskriptif naratif. Ada yang konten analisis. Ada yang macam-macam. Ya. Coba pelajari itu bagi mereka yang kualitatif, pelajari penelitian kualitatif. Ya, mereka yang deduktif, pelajari penelitian kuantitatif. Nah, yang tadi itu cara-cara kerja, cara kerjanya tepat enggak? Nanti disertasi Anda itu salah satu yang dinilai itu cara kerjanya tepat enggak? Kalau metode yang Anda kembangkan itu tidak tepat untuk proses penerimaan ilmu pengetahuan, maka mudah sekali argumentasi kita dipatahkan. Ya. Karena dukungan metodenya tidak tepat. Nah, yang kedua yang kita harus perhatikan adalah cara kerja yang benar. Tadi kita bicara induktif, cara kerja yang tepat dengan menggunakan induktif. Saya sudah sampaikan bahwa mereka yang menggunakan induktif itu karena mereka mementingkan objek, bukan mementingkan subjek. Mereka mementingkan fakta, bukan mementingkan teori. Ya. Oleh karena itu,
Mereka yang mementingkan objek itu lebih fokus kepada teori tentang kebenaran sebagai persesuaian antara subjek, seringkali orang mengatakan si pengenal, dengan apa yang dikenal, objek atau fakta atau pengalaman. Teori tentang kebenaran sebagai persesuaian. Ya, saya ulang lagi. Teori tentang kebenaran sebagai persesuaian antara subjek, si pengenal, si peneliti maksudnya, dengan apa yang dikenalnya, dengan objek, dengan faktanya, dengan pengalamannya. Nah, sesuai enggak antara apa yang dikenal dengan itu? Nah, cara kerja ini menghasilkan, kemarin saya sebut, correspondent theory of truth. Kebenarannya bersifat korespondensi. Ya, kebenaran yang bersifat korespondensi itu sangat menghargai observasi, pengamatan. Sangat menghargai observasi, baik itu observasi yang bersifat partisipasi, si peneliti langsung terlibat ya di dalam penelitian, ya, baik yang non partisipasi, dia duduk mengamati dari detik-detik, dari jam ke jam sampai hari ke hari terus, atau dia langsung bergaul dengan mereka, dengan objek. Nah, itu. Jadi correspondent theory of truth itu sangat menghargai pengamatan, dan kedua, melakukan pemeriksaan empiris. Melakukan pemeriksaan empiris, langsung terjun ke lapangan. Nggak boleh nitipin kuesioner. Ya, harus ke lapangan. Harus terjun langsung ke lapangan. Diperiksa. Benar nggak sih Budi mencintai Dwi itu? Diperiksa. Jangan-jangan itu hanya omongan aja gitu. Benar nggak sih? Ada tanda-tandanya nggak? Ada pola-polanya nggak? Ada simbol-simbolnya nggak? Ada sign-signnya nggak? Ada petunjuk-petunjuk tidak? Gitu. Dicek di lapangan. Ya kan? Ada proses tidak? Dicek ke lapangan. Tidak hanya diam di kantor atau diam di rumah, terus kita mengatakan Budi mencintai Dwi. Itu akan keliru. Oleh sebab itu, teori korespondensi, itu kebenaran korespondensi itu harus langsung ke lapangan. Saya sering ditanya, berapa lama? Saya secukupnya. Kalau Anda sudah temukan polanya, Anda sudah temukan modelnya, dan Anda sudah bisa buatkan proposisinya, cukup. Jawab dari itulah Anda akan membangun teori. Apakah 1 bulan? Ya kalau 1 bulan sudah ketemu, boleh. Apakah 2 bulan? Ya kalau 2 bulan sudah ketemu polanya, sih sudah selesai, cukup. Apakah 8 bulan? Kalau 8 bulan belum ketemu polanya dan belum ketemu modelnya, Anda belum cukup. Loh, bisa lama? Bisa. Loh, bisa sebentar? Bisa. Jadi persoalannya bukan persoalan lama dan lama. Persoalannya apalah, benar enggak? Gitu. Nah, ya kan? Polanya itu benar enggak? Nah, misalnya, tadi saya contohkan, Budi mencintai Dwi tadi. Lihat prosesnya, iya ada proses. Proses seperti apa? Oh, teratur, sering berkunjung ke rumahnya Dwi. Oh,
Berapa? Seminggu 2 kali, ada seminggu 3 kali, ada seminggu sekali. Tapi setiap minggu pasti dia datang. Oke, kemana aja? Wah, terus diselidiki detail, bercerita dengan siapa saja, kemana aja. Sehingga terus dari situ Anda mengatakan bisa melakukan proposisi bahwa ini. Nah, itulah korespondensi teori. Jadi, kebenaran yang bersifat ada persesuaian. Persesuaian. Ada pertautan ya, kalian. Sesuaian. Nah, cara kerjanya seperti apa itu? Yang menarik, cara kerjanya itu, dalam cara kerjanya itu bersifat a posteriori. Bermula ya dari yang dikenal, dari fakta-fakta, ya. Terus si subjek kita mulai ingin mengenal, ya, mengulitilah si pengenal itu tanpa keterlibatan kita, ya. Jadi peran utama adalah objek. Objek bercerita tentang dirinya sendiri. Itu yang harus kita tangkap. Itu yang harus kita ketahui. Itu yang harus kita rumuskan. Kita merumuskan, membangun model sesuai dengan kata objeknya. Bukan kata kita tentang objeknya. Ya, jangan salah nih. Bukan kata kita, tetapi objek itu bercerita. Ya, objek itu bercerita. Kemarin kita contohkan itu. Budi mencintai Dwi. Dwi itu punya cerita, menceritakan dirinya sendiri, yang ada di dalam dirinya sendiri sesuai dengan keadaan yang ada di dalam dirinya sendiri. Nah, agak susah dari sedikit pakai bahasa filsafat. Ya. Jadi si objek ini punya cerita sendiri. Nah, contoh begini. Contoh. Mari kita bayangkan kita ada di dalam kelas. Ya. Terus di kelas itu ada tasnya Dwi tertinggal. Nah, terus katakan, ayo kita keluar semua, biarin tas Dwi itu di situ. Kita tutup, kosong itu tas. Kosong itu kelas, dan yang ada di ruangan itu hanya tasnya Dwi. Diletakkan di atas meja, begitu. Kita tinggallah 10 menit. Nah, lantas kita tanya, apakah tas Dwi itu akan berubah? Mari kita masuk ke dalam kelas lagi. Ketika kita masuk ke dalam kelas, kok tas Dwi masih ada di situ ya? Nggak pergi kemana-mana, nggak jalan-jalan, nggak ada itu. Pertanyaannya, apakah tas Dwi itu tidak bergerak, diam sendiri, dia tidak hidup? Kalau kita menganggap tas yang ada di kelas yang tadi kosong itu dianggap mati, tidak hidup, itu kita keliru. Karena tas Dwi itu punya dunianya sendiri sesuai dengan keadaan dirinya sendiri. Jadi si tas Dwi itu punya kehidupannya sendiri. Cuma kita yang tidak tahu. Kita yang tidak tahu. Yang tahu hanya tasnya itu. Ya kan? Kita hanya diberi simbol-simbol tentang tas itu. Apa simbolnya? Simbol yang dipancarkan, tanda-tanda yang dipancarkan, bahwa di dalam tas itu ada kehidupan. Dari mana kita tahunya?
ternyata tas itu memberi sinyal kepada kita ada warna di situ. Tas Dwi berwarna apa? Misalnya biru. Ya. Ada tali di situ. Ada bentuk di situ. Ada fashion di situ. Ada arsitek di situ. Ada taste di situ. Jadi tas Dwi yang tadinya kita anggap tidak punya kehidupan, pada faktanya dia punya kehidupannya sendiri. Tugas kita adalah sebagai peneliti, ya, menangkap sinyal-sinyal, tanda-tanda yang diberikan oleh tas itu, sehingga kita mampu mendeskripsikan apa yang ada di dalam tas itu, yang ada melekat pada tas itu, sesuai dengan keinginan tas itu, bukan keinginan subjektif kita. Itu sebabnya tas yang aktif, pikiran kita yang tidak aktif, dalam tanda kutip, yang bersifat pasif maksudnya. Ya. Nah, kita merekonstruksi pesan dari gejala-gejala itu. Kita merekonstruksi pesan dari tas itu. Ya, itu sebabnya a posteriori. Nah, ini penganut empirisme nih di dua hal pokok ini detail membicarakan itu. Itu yang pertama, yang cara kerja untuk pandangan yang benar, ya, pengetahuan yang benar, yang pertama. Ya, cara kerja pengetahuan yang benar yang kedua adalah pandangan yang paling mementingkan tadi subjektivitas tadi, subjek. Ya. Subjeklah yang paling penting. Ya, bukan yang objek. Kalau tadi yang objeklah yang paling penting. Karena dia bersifat koresponden, induktif. Nah, kalau yang kedua ini, yang subjek yang mementingkan subjek, menyangkut teori tentang kebenaran sebagai keteguhan. Kebenaran sebagai keteguhan. Koherensi. Teguh. Teguh antara si subjek, si pengenal, dengan apa yang dikenalnya. Ya. Kalau tadi sesuai, kalau ini teguh. Matching. Ya, matching. Apa? Pas gitu. Matching. Ya. Itu sebabnya terus ini menghasilkan apa yang disebut coherence theory of truth. Nah, kebenaran koherensi itu sangat menghargai teori yang kuat. Pikiran kita. Apapun yang terjadi di dunia ini adalah dihasilkan oleh konstruksi pikiran kita. Pikiran kita yang berteori. Ya, pikiran kita. Oleh sebab itu, ya, kita berteori, kita mengembangkan teori-teori. Kita kuat sekali di dalam memberikan penjelasan-penjelasan teoritis. Ya. Berdasarkan pengembangan teori-teori itu, terus dia mengembangkan, menurunkannya di dalam bentuk hipotesis-hipotesis.
Oleh sebab itu dia bermula dari sesuatu kebenaran yang dianggap benar dulu. Karena dia berteori dulu. Ya. Kita berteori, saya berteori Budi mencintai Dwi. Apa yang saya nyatakan tadi, yang saya deklarasikan itu dianggap benar. Karena apa? Karena kepala saya, pikiran saya mengatakan Budi mencintai Dwi. Apakah pernyataan saya benar? Nanti kita buktiin. Nanti kita buktikan. Bagaimana cara buktikannya? Apakah faktanya mendukung bahwa pernyataan Budi mencintai Dwi itu benar? Kita buktikan. Bagaimana cara pembuktiannya? Ya tadi, bisa tepat. Cara tetapnya deduksi. Itu cara pembuktiannya. Ya. Jadi, karena dia menghargai subjektif, maka dia bermula dari subjek, dari pikiran, dari teori. Ya. Oleh sebab itu, peran utama di sini dipegang oleh subjek. Kalau induktif, peran utamanya dipegang oleh objek. Peran utamanya dipegang oleh subjek. Nah, dua cara kerja pengetahuan yang benar harus dipenuhi, dan dua cara kerja pengetahuan yang tepat harus juga dipenuhi. Baru riset kita mengandung ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu tidak diperoleh dengan ujug-ujug. Ya. Dia harus memenuhi dua cara kerja. Dua cara kerja yang benar dan dua cara kerja yang tepat. Yang benar menyangkut korespondensi, kebenaran korespondensi dan koherensi. Yang tepat menyangkut induksi dan deduksi. Ya. Kalau mereka ingin bermula dari teori, maka lakukanlah deduksi koherensi, kan gitu. Kalau mereka, oleh sebab itu penelitiannya kuantitatif. Kalau mereka yang ingin membangun teori, ya, korespondensi, pertautan, mulai dari fakta-fakta, korespondensi, maka induksi, ya, penelitiannya menjadi kualitatif. Anda silahkan menentukan apakah, ya, disertasi saya yang ingin menemukan sesuatu yang baru itu masuk dari salah satu keduanya. Itu yang umum. Ya. Dua cara kerja ini yang umum, yang dikenal di Indonesia. Ya. Di Indonesia, ya, yang populer lah di Indonesia. Tetapi sesungguhnya ada cara kerja yang lain. Ya. Cara kerja yang lain. Di luar dua itu. Cara kerja ketiga. Cara kerja ketiga ini sebetulnya berkembang di kelompok, dikembangkan di Inggris dan Amerika Anglo-Saxon, Amerika Utara. Ya. Apa itu cara ketiga-ketiga adalah pragmatis theory of truth. Pragmatic theory of truth.
Menurut cara kerja ini, nggak usahlah Anda pakai induktif, deduktif, korespondensi, koherensi, nggak usah itu. Ilmu itu nggak begitu. Ilmu itu kan tergantung apakah ilmu itu bisa terlaksana nggak di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau nggak terlaksana nggak ada ilmu, bukan ilmu pengetahuan. So ilmu itu bukan tempelan, ya. Ilmu itu tidak boleh hanya dikatakan benar saja, tetapi ilmu itu harus bisa digunakan, harus bisa berdaya upaya, gitu istilah mereka itu. Apa berdaya upaya itu? Bahasa Inggrisnya itu. Ya, ilmu itu harus bisa diverifikasi di dalam pengamatan empiris, harus bisa beroperasi di dalam kehidupan. Oleh sebab itu, tidak perlu ada pakai ini, pakai itu. Jadi Anda bisa merekonstruksi penjelasan itu berdasarkan pengalaman pragmatis. Jadi ada yang pragmatis, lihat aja lah, ada gunanya atau tidak. Kalau tidak ada gunanya, untuk apa? Jadi kita bisa melakukan rekonstruksi penjelasan ilmiah dari hasil dari pragmatisme kita. Pelaksanaan, terlaksana di lapangan, dari pengalaman pelaksanaan itu. Jadi bisa juga begitu. Tapi kan jarang di kita. Bahkan ada sebagian universitas, perguruan tinggi kita mengatakan, oh kalau action research itu nggak bisa dipakai untuk disertasi. Gitu ya. Action research itu sebenarnya, action research seperti apa yang sebetulnya tidak bisa dipakai oleh disertasi. Tapi kalau action research itu dilakukan dengan benar, dengan metode-metode yang benar, ya kebenarannya itu tidak akan kalah dengan ilmu yang diperoleh lewat deduksi, induksi, gitu. Tetap saja begitu. Tapi kan seringkali terus action research itu disimplifikasi menjadi seolah-olah baru bisa operasional ketika di kelas untuk guru, ya untuk guru. Nah, itu yang ketiga. Pertanyaannya, bisa nggak kita melakukan itu? Bisa, langsung terjun ke lapangan, Anda melakukan terlepas dari induksi dan deduksi. Anda menyusun. Bahkan kalau perlu Anda membangun metode baru sendiri. Ya, jangan lagi pakem-pakem. Ya, pakem induksi, pakem deduksi gitu. Anda justru yang bagus itu kalau Anda membangun metode baru, cara kerja baru gitu, tapi bisa diuji bahwa metode yang Anda itu tuh akurat dan bagus gitu. Siapa yang menguji? Ya peer group para ilmuwan. Sepanjang peer group para ilmuwan itu mengakui, nggak apa-apa. Ya itu. Nah, itulah kasusnya dokter siapa Terawan ya. Dokter Terawan kan dia menggunakan berdasar pengalaman membangun teori sendiri, membangun cara kerjanya sendiri, dan dianggap oleh masyarakat bermanfaat. Tetapi oleh ini dikatakan tidak, itu tidak sesuai dengan pakem. Ya, karena ini mungkin pakai pakem yang nah ini yang di luar pakem, tapi secara pragmatis dia berkontribusi terhadap masyarakat. Nah, di Indonesia menjadi kontroversi. Sebetulnya nggak usah jadi kontroversi. Ya tinggal dibuktikan saja sepanjang benar metodenya, sepanjang bisa argumentasi dan buktinya mengatakan bahwa itu juga operasional, bermanfaat dari kehidupan umat manusia, mengapa tidak? Sebab banyak sekali ilmu tidak melalui metode-metode yang teratur seperti itu. Contoh, apakah Einstein merumuskan rumusnya itu dengan metode yang teratur?
Dia melakukan pengamatan saja, terus bisa merumuskan itu dengan jeniusnya begitu. Dulu orang-orang, ya kan, merumuskan Tuhan aja kan tidak ada. Nah, belakangan saja setelah modern, terus ya para ilmuwan mengembangkan standar-standar minimal, ya, prosedur-prosedur minimal, mengapa pengetahuan itu bisa disebut sebagai ilmu pengetahuan. Tidak seperti biasa. Sehingga dia memenuhi syarat untuk itu. Itu yang ketiga. Selesai? Belum, ada lagi satu lagi. Ya. Ada satu lagi, cara kerja. Satu. Ya, cara kerja yang dirumuskan di dalam teori performance, theory of truth. Kebenaran, teori tentang kebenaran yang terlaksana dalam ungkapan manusia. Kebenaran itu ada di dalam ungkapan-ungkapan manusia. Diskusinya klasik itu. Kalau Bapak membaca literatur, kita mengatakan sesuatu itu benar dan sesuatu itu salah itu dari mana? Kok bisa mengatakan itu benar dan ini salah? Menurut teori performance itu benar atau salah itu hanya label. Hanya label. Ungkapan. Deskripsi kita tentang apa yang kita maksudkan dengan benar dan apa yang kita maksudkan dengan salah. Oleh sebab itu, di dalam satu fakta bisa juga orang menyatakan benar, bisa juga orang menyatakan salah. Dan itu hanya deskripsi dari expression. Jadi sebutan benar atau sebutan salah hanya dimaksudkan untuk mengadakan kalimat benar atau kalimat salah. Nah, itu kan agak serius juga nih pakai bahasa filsafat. Jadi benar itu sebetulnya kebutuhan kita mengatakan sesuatu benar. Tapi apakah yang benar itu adalah benar? Belum tentu juga. Termasuk juga salah. Salah itu adalah kebutuhan kita untuk mengatakan sesuatu itu salah. Apakah salah? Sesuatu yang salah itu? Belum tentu. Apakah benar sesuatu yang benar itu? Belum tentu. Benar karena kita memiliki kebutuhan untuk menyatakan bahwa sesuatu itu benar. Salah karena kita mempunyai kebutuhan untuk menyatakan sesuatu itu salah. Jadi mana dong salah dan yang benar? Ya kan? Yang benar itu karena kelebihan gitu. Yang salah itu karena tidak ada artinya gitu. Yang benar itu karena punya nilai kelebihan bagi diri kita. Yang salah itu karena dianggap tidak ada artinya bagi diri kita. Nah, loh. Ini akan ramai. Tapi metode ini, cara kerja ini tidak populer di kita. Di Indonesia. Karena susah untuk dibuktikan. Karena ini perdebatan yang bersifat filosofis dan karena abstrak sekali. Abstrak. Ya. Saya menyatakan Pak Dedi salah karena kebutuhan saya untuk menyatakan Dedi itu salah. Saya menyatakan Pak Budi itu benar karena kebutuhan saya untuk menyatakan Budi itu benar. Begitu juga dengan Pak Sitio dan segala. Jadi mana yang benar dan yang mana salah? Nah, jadi itu adalah dianggap sebagai ekspresi deskriptif saja. Nah, teman-teman sekalian,
Itulah epistemologi. Ya. Dia mempelajari beragam hal menyangkut bagaimana penjelasan-penjelasan tentang universalitas itu, tentang alam itu, tentang kehidupan itu, supaya penjelasan-penjelasan itu benar, masuk akal, dan bermanfaat untuk kita. Dan itulah tugas para ilmuwan, para peneliti. Ya. Sehingga riset kita bukan riset hanya mencocok-cocokkan. Itu teman-temannya Bu Nur tuh suka begitu dia. Mencocok-cocokkan gitu. Disertasi itu mencocok-cocokkan gitu. Bukan mencocok-cocokkan disertasi itu. Pakai apa? CIPP. CIPP itu apa? Ini. Kalau udah cocok. Bukan itu mah. Bukan riset. Bukan penelitian. Tapi di kita digunakan. Ya enggak apa-apa. Digunakan, tetapi itu levelnya masih sangat dasar sekali. Ya. Tapi untuk sebuah disertasi, maka disertasi ini diharapkan bisa memberi penjelasan baru. Adalah salah satu daripada temuannya memberi penjelasan baru, sehingga makin lama penjelasannya akan makin lengkap, makin sempurna, dan makin bermanfaat bagi kehidupan umat manusia. Ya, kalau disertasi itu tidak memberikan penjelasan apa-apa, ya sebetulnya ya kalau dilihat manfaatnya sih kurang bermanfaat. Tapi kalau untuk memenuhi syarat sebagai salah satu syarat memenuhi pencapaian gelar doktor, ya bolehlah. Kita tidak untuk mencapai Nobel, gitu kan? Nggak apa-apa. Tapi ya filsafat ilmu itu ingin memberi pemahaman dasar, fondasi bagi kita semua, para ilmuwan, para peneliti itu, agar kita melakukan riset dengan benar, dengan cara-cara kerja yang benar dan tepat. Sehingga apa yang dihasilkan itu menjadi benar dan tepat.